ada politically exposed person, PEP atau ordal. Betul Pak ya? Gak berani ngangguk tapi senyum. Tentang BPD PKS, sama dengan teman-teman yang lain. Dengan tadi BPD PKS, apakah PTPN ini perkebunannya dibandingkan dengan, saya waktu itu ada sih datanya, ada yang lebih besar dari Bapak ya Pak, paling besar Bapak. Nah berarti Pak sebetulnya yang paling besar menyumbangkan BPD PKS ya PTPN gitu ya. Datanya kasih ke kami Pak, berapa PTPN telah menyetorkan BPD PKS, dan BPD PKS ini adalah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ya, yang dibentuk berdasarkan pasal 38 Undang-Undang 39 tahun 2014. Dana himpunan dari pelaku usaha perkebunan berupa supporting fund atau CSF ya Pak, yang sumbernya dari pertama tarif pungutan dana perkebunan atas ekspor, CPO, produk turunan, iuran pelaku usaha perkebunan sawit. Nah ini saya simpan di yang terakhir, pimpinan, rasanya kita perlu memberi support kepada PTPN. Kasih data ke kami Bapak, berapa sudah kontribusi dari rincian skema BPD PKS yang diberikan oleh PTPN. Karena itu harus digunakan untuk mendorong penelitian dan pengembangan promosi usaha, meningkatkan sarana prasarana, pengembangan industri, dan selanjutnya juga biodiesel, replanting, peningkatan jumlah mitra usaha, penyaluran dalam bentuk ekspor, serta edukasi sumber daya masyarakat mengenai perkebunan kelapa sawit. BPD PKS ini sudah masuk pada ranah penyelidikan hukum ya Bapak ya, betul Pak? Ada dana untuk biodiesel ini, bayangkan Mas Bimo, saya nggak tahu PTPN dapat jatah berapa, Masya Allah. Ini untuk produsen biodiesel, tadi sudah disebutkan namanya oleh teman terdahulu, ada 3 perusahaan besar biodieselnya itu dia dapat kurang lebih, koreksi kalau data saya salah, karena saya bukan PPATK, 72,5 triliun untuk 3 perusahaan itu, dan sudah diluncurkan periode 2015 sampai 2023 menyentuh 176,1 triliun, persentase 91,3% disalurkan pada para produsen biodiesel sebagai insentif untuk menitip selisih antara harga indeks pasar biodiesel dan solar. Tapi pimpinan yang untuk hal lainnya mendorong penelitian, replanting, jumlah mitra usaha, penyaluran ekspor, edukasi masyarakat mengenai perkebunan kelapa sawit, subhanallah itu hanya dialokasikan 0,37% sampai 0,27%. Oleh karena itu data Bapak menjadi penting. Komisi 6 Pak, tolong bantu Pak, PTPN itu penyumbang terbesar BPD PKS ya. Tahu saya benar atau enggak, tapi dengan jumlah lahan yang paling besar sebetulnya penyumbang besar BPD PKS. Terakhir saya memberikan dukungan penuh kepada Kejaksaan Agung. Tujuan BPD PKS itu adalah mendorong penelitian dan pengembangan pengembangan sawit tentu saja, promosi usaha, meningkatkan sarana prasarana pengembangan industri, pengembangan biodiesel, replanting, peningkatan jumlah mitra usaha dan jumlah penyaluran dalam bentuk ekspor, serta edukasi sumber daya masyarakat mengenai perkebunan kelapa sawit. Dibentuk berdasarkan tata kelolanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sekretariat yang dicatat nomor 113-PMK.01/2015 tanggal 10 Juni 2015. Hanya untuk biodiesel 91,3%. Data saya mungkin salah, makanya saya kalau ada yang punya data yang benar.
replanting itu pengembangan perkebunan kelapa sawit, penelitian dan seterusnya termasuk replanting hanya 0,37%. Pengembangan kurang lebih ya. Nanti Bapak perbaiki data saya, Pak. Tapi intinya 90% biodiesel dengan masuk pada perusahaan-perusahaan 3 besar tadi dengan indikasi ada politically exposed person, PEP atau ordal. Betul Pak ya? Gak berani ngangguk tapi senyum, gak apa-apa. Gede Pak, 176,11 triliun. Saya tidak ingin PTPN menjadi sapi perah bagi praktek-praktek indikasi ordal. Saya mendukung Kejaksaan Agung untuk terus mengungkap. Kok berhenti dari 2023, kurang rame lagi ini. Nah, tapi untuk Komisi 6 izin pimpinan mohon menjadi catatan juga seperti yang disampaikan oleh Pak Herman tadi. Sebetulnya dana BPD PKS ini siapa yang bersumbangsi terbesar? PTPN. Ya kita juga Pak tolong bantuannya. Saya kira lintas fraksi insya Allah mendukung BPD PKS diberikan juga porsinya untuk PTPN.